Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan kali ini kita akan bahas pelajaran ke-6 yaitu ayat berwudu. Namun terlebih dahulu mari kita berdoa dengan harapan semoga tambah ilmu kita serta diberikan pemahaman yang baik. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, setelah kalian menyimak video ini diharapkan kalian bisa mempraktekkan dan memahami wudhu. Wudhu artinya bersuci dengan air. Wudhu merupakan salah satu syarat sah sholat. Tentunya jika kalian sholat tanpa wudhu maka tidaklah sah sholatnya. Dengan berwudhu kamu menjadi suci. Ada 4 yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Yang pertama adalah syarat wudhu, yang kedua rukun wudhu, yang ketiga sunnah wudhu, dan keempat adalah hal-hal yang membatalkan wudhu. Syarat wudhu ialah sesuatu yang harus dipenuhi sebelum melaksanakan ibadah tertentu. Tentunya 5 syarat ini harus kalian penuhi agar memenuhi syarat dalam berwudhu. Yang pertama ialah beragama Islam. Yang kedua, mumayyiz, yaitu orang yang sudah dapat membedakan perbuatan benar dan salah. Seperti anak kecil 3-4 tahun, tentunya mereka belum bisa membedakan mana perbuatan benar dan salah, dan mereka belum memenuhi syarat untuk berwudhu. Jika kalian masih kecil, tidak salahnya untuk belajar. Untuk itu, hal yang dikatakan mereka bisa membedakan perbuatan benar dan salah, maka mereka sudah dikenakan sebagai syarat untuk berwudhu. Yang ketiga ialah tidak berhadas besar. Artinya seperti perempuan yang mengeluarkan darah kotor atau yang kita kenal dengan haid, maka belum bisa memenuhi syarat untuk berwudhu. Yang keempat, menggunakan air suci dan menyucikan. Yang kelima, tidak ada yang menghalangi sampainya air ke kulit. Misalkan ketika kalian berwudhu memakai jam tangan, kemudian ada sesuatu yang menempel, misalkan solasi di tangan kalian, segeralah untuk dibersihkan terlebih dahulu. Ataupun jam tangan, segeralah untuk melepaskannya agar sampainya air ke kulit. Kemudian yang kedua ialah rukun wudhu. Rukun wudhu ialah hal-hal yang harus dilakukan dalam ibadah. Jangan sampai terlewat atau tidak dilakukan. Jika terlewat, maka tidak sah atau batal. Apa saja rukun wudhu? Yang pertama ialah niat. Tentunya membaca niat ini dalam hati. Atau untuk mengantisipasi kita membaca lafalnya. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Yang kedua ialah membasuh muka. Membasuh muka dengan rata. Pastikan semua muka kalian terkena air. Kemudian yang ketiga ialah membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Tentunya mengusap dengan tangan kanan terlebih dahulu, kemudian ke kiri masing-masing 3 kali. Kemudian keempat ialah mengusap kepala. Kelima, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Dan keenam ialah mengerjakan gerakan secara berurutan atau tertib. Artinya 6 langkah ini kalian tidak boleh ada yang satu melewati atau diloncati. Dari urutan 1 sampai 6 harus kalian lakukan dengan tertib atau berurutan. Selanjutnya itu sunnah wudhu, yaitu hal yang boleh dilakukan menyertai rukun-rukun wudhu yang harus dilakukan tadi. Jika dilakukan, maka akan mendapat pahala lebih. Namun, jika tidak dilakukan, maka tidak apa-apa. Apa saja sunnah wudhu? Yang pertama ialah membaca basmalah pada permulaan wudhu. Ketika wudhu, sunahkan untuk membaca basmalah. Yang kedua, menggosok gigi. Seperti sholat subuh yang dalam keadaan habis tidur, tentunya mulut bau, kalian disunahkan untuk menggosok gigi. Yang ketiga ialah mencuci kedua telapak tangan sampai pergelangan. Ketika sebelum membasuh muka, sunahkan untuk mencuci dulu kedua telapak tangan sampai pergelangan, dan jangan lupa jari jemari untuk dibersihkan.
Kemudian yang keempat ialah berkumur dan membersihkan hidung dengan menghirupnya atau berkumur 3 kali kemudian mengeluarkannya. Kemudian yang kelima ialah mengusap seluruh kepala dan mengusap kedua telinga. Keenam, mendahulukan anggota wudhu yang kanan daripada yang kiri, dan terakhir ialah membaca doa selesai wudhu. Kemudian hal-hal yang membatalkan wudhu, artinya jika hal-hal ini terjadi pada diri kalian, maka wudhu kita akan batal dan harus mengulang wudhu kembali. Apa saja hal-hal yang membatalkan wudhu itu? Yang pertama ialah buang angin atau kentut ya. Kemudian yang kedua, buang air kecil atau pipis. Yang ketiga, buang air besar atau BAB. Kemudian yang keempat, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan. Kubul dan dubur itu salah satu anggota badan kita yang untuk buang air kecil atau buang air besar. Setelah kalian wudhu, tidak boleh menyentuh itu ya. Kemudian yang kelima ialah tidur. Dan terakhir, hilang akal karena mabuk atau gila. Agar lebih mudah dipahami anak-anak, mari kita nyanyi terlebih dahulu ya, dengan tepuk wudhu lagu Bila Kau Suka Hati. Mari kita mulai. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Baik, kita ulang kembali ya. Baca bismillah sambil cuci tangan, kumur-kumur basuh hidung basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa cuci kaki lalu doa. Baik anak-anak, setelah ini kalian akan menyimak video cara wudhu yang baik dan benar ya. Perhatikan secara seksama dan urutannya agar kalian bisa melaksanakan wudhu secara baik dan benar. Simak berikut video ini. Kembali tata cara berwudhu yang baik dan benar. Pertama, kita membaca Bismillahirrahmanirrahim sambil mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kedua, kita berkumur-kumur sebanyak 3 kali. Ketiga, kita membasuh atau menghirup air ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Keempat, membasuh wajah sebanyak 3 kali sambil membaca niat wudhu. Niatnya yaitu nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardol lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah Ta'ala. Amin. Kelima, membasuh kedua tangan sampai kedua siku, didahului tangan sebelah kanan sebanyak 3 kali. Keenam, mengusap sebagian kepala sebanyak 3 kali. Ketujuh, membasuh kedua telinga sebanyak 3 kali. Kedelapan, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, didahului kaki sebelah kanan sebanyak 3 kali.
Kesembilan, semua gerakan wudhu harus dilakukan secara berurutan. Kesepuluh, membaca doa setelah wudhu dengan menghadap kiblat. Doanya yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirina waj'alni min ibadikas sholihin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian pertemuan kali ini, semoga membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.